Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Spensawa semuanya. Kembali lagi dalam acara Lentera Ramadan 2.0 SMP Negeri 1 Wonorejo dalam sesi Ngobrol Bareng Membuka Hati. Menjelang berbuka selalu dinanti. Kembali lagi dengan saya Ahmad Aditya Bimananjaya Dan saya Rizka Amelia. Pada episode kali ini kita akan membahas dengan tema zakat yang akan dijelaskan oleh Bapak Hizbullah SPD selaku guru IPS SMP Negeri 1 Wonorejo. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana puasanya Pak, lancar? Alhamdulillah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah menunjukkan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Sahabat Spensawo atau pemirsa Spensawo, zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan dua model ibadah esensial. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Untuk ibadah vertikal itu urusan manusia dengan Allah langsung, meningkatkan keimanan, ketakwaan seseorang. Sedangkan untuk yang horizontal itu ibadah yang hubungannya dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia seperti saya dengan keluarga saya, dengan tetangga saya. Itu yang horizontal. Nah, kedua model ibadah ini tidak dapat dipisahkan. Ibadah vertikal baik akan mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi semakin baik kepada Allah itu juga menambahkan kasih sayang kita terhadap sesama. Ibadah horizontal sendiri, kita dengan sesama manusia ini kalau sudah baik itu juga meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini mengenai zakat. Nah, ini salah satu ibadah yang bersifat horizontal dalam Islam. Zakat itu bukan hanya kewajiban ritual tetapi juga ibadah horizontal, dimensi sosial yang sangat erat. Ini zakat ini merupakan rukun Islam yang diwajibkan bagi muslim yang mampu itu untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Nah, zakat ini memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang mampu atau segi ekonominya lemah, itu akan terbantukan dengan adanya zakat ini. Atau bisa dikatakan masuk dalam fungsi pemerataan ekonomi. Nah, dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk mengambil zakat kepada dari harta tertentu kepada semua manusia. Dalam surat Al-Hasr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kaila yakunu dulatan bainal aghniya minkum, yang artinya apa saja harta yang diperoleh tanpa perperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Demikian harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kaum. Jadi
Harta itu biar tidak untuk orang kaya saja, jadi bisa merata untuk kepada orang-orang yang fakir miskin. Seperti itu. Ada ayat lain Allah menjelaskan bahwa zakat itu merupakan instrumen terpenting dalam membangun masyarakat Islam yang adil, sejahtera, bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan manallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, karena itu marilah kita bersama-sama menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga zakat yang kita keluarkan dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita di akhir kelak. Seperti itu. Kita mau tanya ya Pak, Ya. zakat itu diperuntukkan untuk siapa saja? Khususnya dalam bulan Ramadan ini itu ada zakat fitrah. Dalam zakat fitrah itu penerimanya disebut asnaf, 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama fakir. Fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Miskin, yang kedua miskin, orang yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu amil. Amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Itu juga berhak. Yang keempat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam. Yang selanjutnya adalah ghorim. Ghorim itu orang yang memiliki hutangnya, itu hutang yang sudah terlanjur banyak, itu juga berhak. Terus ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan, sedangkan perjalanan tersebut kehabisan bekal, seperti itu. Terus selanjutnya adalah rikob. Rikob itu orang yang kondisi terbelenggu atau tertindas orang lain atau kelompok yang lain. Nah, yang terakhir itu fi sabilillah, orang yang memperjuangkan agama Allah, berjuang untuk kepentingan umum, untuk kepentingan agama, seperti itu. Kan di bulan Ramadan ini pasti orang-orang Islam kan mengeluarkan zakat ya Pak. Ya. Kapan waktu pemberian yang paling baik dalam pemberian zakat itu? Yang pemberian yang paling baik itu ada di akhir bulan Ramadan, setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang terbaik. Akan tetapi untuk waktunya zakat itu tidak hanya itu, tapi dimulai awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, seperti itu. Jadi kapan saja boleh. Seperti sekarang ini puasa dapat berapa hari? 15 hari. Nah, ini boleh. Sekarang sudah melakukan zakat fitrah juga boleh. Tapi yang paling baik itu setelah sholat subuh kita berangkat memberikan zakat kita sebelum sholat Idul Fitri di akhir Ramadan ya tadi.
sudah banyak ya Kak Bimayas. Iya, yang sudah disampaikan oleh Pak His. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni zakat adalah bagian dari rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi muslim yang mampu. Nah, penerima zakat yang berhak yakni orang fakir, miskin, mu'alaf, amil, rikob, ghorim, ibnu sabil, dan fisabilillah. Nah, pengeluaran zakat fitrah sendiri biasanya yang paling baik dikeluarkan pada malam terakhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Seperti itu ya Pak Is. Iya. Tapi sebelum itu kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Isbua yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberi materi kepada kita. Untuk sahabat Spensau semuanya, jika ada pertanyaan boleh komen di bawah ini atau bisa hubungi nomor di atas ini. Akhir kata dari kami, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.